حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hendak ya putra, pembahasan kita kemarin tentang permasalahan apa? Nah, tentang pembahasan disunnahkannya membaca surat dari surat-surat Al-Quran, nah, setelah Al-Fatihah. Hukumnya apa tadi, Umar? Sunnah. Membaca surat setelah Al-Fatihah disunnahkan pada rakaat keberapa? Hendak ya Yahya. Rakaat pertama dan kedua. Baik. Apa dalil untuk masalah ini? Indah. Syukran. Secara ringkasnya, yaitu apa? Dalilnya berdasarkan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau membaca pada salat zuhur di rakaat pertama dan kedua surat setelah Al-Fatihah. Taib, demikian pula beberapa hadis yang menegaskan Nabi membaca dengan tiwalul mufassal pada salat subuh, kemudian Awsatul Mufassal pada salat Isya, dan Qisarul Mufassal pada salat Fajar, pada salat Maghrib. Nah, kemudian akhwan, untuk melengkapkan pembahasan tersebut, yaitu apakah juga disunahkan membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat? Telah kita lewati kemarin, yang sunnah adalah apa? Mencukupkan dengan Al-Fatihah. Tapi pada beberapa kondisi terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menambah dengan membaca surat. Sehingga dalam masalah ini kita katakan disunahkan mencukupkan dengan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, namun terkadang menambah. Nah, karena apa? Itu juga sunnah tapi dilakukan jarang. Dilakukan jarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil mencukupkan dengan Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, yaitu hadits Abi Qatadah yang telah kita lewati kemarin. Wa yutawwilu fi raq'atil ula. Tayyib. Wa fi raq'atainil ukhrayain bi ummil kitab wa yusmi'unal ayata ahyanan. Pada dua rakaat pertama beliau membaca bi ummil Quran wa suratain. Adapun di dua rakaat yang akhir beliau membaca Al-Fatihah saja. Adapun dalil bahwasanya terkadang beliau menambah dengan bacaan
ayat-ayat yang lain atau surat yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'ataini fi kulli rak'atin qadra 30 ayah. Wa fil ukhrayaini qadra 15 ayah. Atau qala nisfa dzalik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu membaca pada salat zuhur pada 2 rakaat yang awal. Nah, pada setiap rakaatnya membaca sekitar kadar 30 ayat. Kemudian pada 2 rakaat yang akhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat, membaca dengan kadar sekitar 15 ayat atau setengah dari 2 rakaat yang awal. Ini menunjukkan bahwasanya pada rakaat ketiga dan keempat Nabi membaca tambahan dari surat-surat yang lain selain Al-Fatihah. Wa fil 'asri fi rak'ataini al-ulayaini fi kulli rak'atin qadra qira'ati 15 ayah wa fil ukhrayaini qadra nisfi dzalik. Demikian pula pada salat Asar. Pada 2 rakaat awal sekitar 15 ayat, dan pada 2 rakaat akhir sekitar kadar setengahnya, yaitu sekitar 7 ayat atau 8 ayat. Karena tidak ada kemudian 7,5 ayat, seorang tidak boleh berhenti di pertengahan ayat, tapi hendaknya berhenti sampai ayat selesai, yaitu di akhir ayat. Ini menunjukkan akhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang membaca surat pada 2 rakaat yang akhir. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala mengatakan, wa hamalahu ta'ifatun min ashabina wa ghairihim ala anna hadza kana yaf'aluhu ahyanan li bayanil jawaz. Sederetan dari sahabat-sahabat kami kalangan Hanabilah dan yang lainnya membawa hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang melakukannya untuk menerangkan bolehnya. Fayadullu ala annahu ghairu makruh, dan untuk menunjukkan bahwasanya itu tidaklah makruh. Khilafan liman kariha, berbeda dengan orang yang menganggapnya makruh. Nah, kemudian Imam Syaukani juga mengatakan al-hadits yadullu ala istihbabit tatwil fil ulayaini min adh-dhuhri wal ukhrayaini minhu. Hadis ini menunjukkan tentang disunahkannya memperpanjang pada 2 rakaat awal salat zuhur dan 2 rakaat yang akhir, yaitu rakaat ketiga dan keempat. Kenapa? Karena berdiri pada masing-masingnya dengan membaca sekitar 15 ayat. Ini menunjukkan apa? Beliau membaca lebih dari Al-Fatihah. Ini pada rakaat ketiga dan keempat salat zuhur. Kenapa? Karena Al-Fatihah cuma 7. Berarti beliau membaca sekitar 8 ayat lagi setelah itu. Nah, jadi hal itu menunjukkan terkadang seseorang membaca surat selain Al-Fatihah, ikhwan. Apalagi bagi para makmum, apabila dia sudah selesai Al-Fatihah, kalau ternyata imamnya belum rukuk, ya baca saja surat dari surat-surat Al-Quran, jangan diam. Nah, kemudian kemarin telah kita lewati pada rakaat pertama dan kedua untuk salat maghrib, kemudian isya, kemudian subuh disunnahkan untuk membaca jahar. Apakah hal ini juga disunnahkan bagi
orang yang salat sendirian. Nah, dan yang rajih madhab jumhurul ulama, nah, dalam masalah ini yaitu tetap disunnahkan juga walaupun sendirian untuk membaca jahar. Nah, sebagaimana ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Lalu apakah juga disunahkan bagi para wanita? Nah, taib pada asalnya na'am, kecuali apabila dikhawatirkan fitnah dengan adanya laki-laki yang bukan mahram yang mendengarnya. Adapun kalau dia berada di tengah mahramnya, na'am, atau di tengah para wanita, na'am, yang aman dari fitnah, maka na'am, disunnahkan juga untuk membaca jahar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena hukum dalam masalah ini sama berdasarkan keumuman hadis innaman nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu ya na'am syaqaiqur rijal, yaitu na'am pasangannya para laki, dalam artian hukumnya sama dalam masalah ini. Taib. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma yukabbiru lirruku'. Kemudian setelah membaca surat, setelah Al-Fatihah, bertakbir untuk ruku'. Dan takbir ini ikhwan, perhatikan catatan kaki, wat takbir ghairu takbiratil ihram, wajibun min wajibatis shalah. Dan takbir selain dari takbiratul ihram merupakan kewajiban dari kewajiban salat. Takbir ini yang dinamakan dengan takbiratul intiqal. Dinamakan apa? Indak ya Afif. Takbiratul intiqal hukumnya wajib. Nah, takbiratul intiqal. Adapun takbiratul ihram hukumnya apa, Talha? Nah, takbiratul ihram rukun dari rukun-rukun salat. Adapun takbiratul intiqal ini wajib. Apa bedanya, kawan? Kalau rukun tidak gugur sama sekali walaupun lupa atau keliru atau tidak sengaja meninggalkannya. Tapi kalau hukumnya wajib, seandainya lupa atau tidak sengaja, maka cukup baginya mengganti dengan sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Qala wa yabda'u bin nutqi bit takbir mundu an yanhaniya hatta yastaqirra raqi'an. Dan dia memulai mengucapkan takbir semenjak dia yanhani, yaitu mulai membungkuk, sampai yastaqirra raqi'an, sampai betul-betul kokoh dalam posisi rukuk. Namun untuk menerangkan ikhwan bahwasanya takbiratul intiqal ya dibaca ketika bergerak. Nah, jadi ketika mulai bergerak membungkuk, Allahu Akbar. Nah, seperti ini gambarannya. Nah, jadi mulai bergerak membungkuk, Allahu Akbar. Bukan apa? Membungkuk dulu, rukuk baru Allahu Akbar dalam posisi rukuk. Ini salah. Dia belum melakukan takbiratul intiqal pada tempatnya yang benar.
atau sebaliknya dia masih pada posisi berdiri sudah mengucapkan Allahu Akbar baru rukuk. Dan kedua kesalahan ini banyak sekali terjadi. Nah, pada orang yang sholat juga pada imam-imam yang mengimami kaum muslimin. Terkadang mereka Allahu Akbar baru bergerak rukuk. Yang lainnya lagi berpikir kalau saya Allahu Akbarnya posisi berdiri, nanti makmumnya sudah mendahului, maka dia dengan istihsannya rukuk dulu baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Kedua-duanya salah. Kenapa? Karena takbir intikal dibaca ketika bergerak. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Demikian. Posisi mulai bergerak dia memulai membaca takbir. Fala yu'akhkharu takbiru hatta yarka', sehingga takbir tidak diakhirkan sampai dia rukuk, tidak. Tapi apa? Ketika mulai bergerak. Wa qad jaa'a hadza sharihan fi hadits Abi Hurairah al-ati, dan telah datang secara tegas dalam hadis Abi Hurairah yang akan datang ini. Nah, kemudian setelah melakukan takbiratul intiqal, berarti dia apa? Bergerak. Mengangkat tangan atau tidak telah kita lewati masalah mengangkat tangan. Nah, harus dibedakan karena sebagian orang menganggap mengangkat tangan itu berbarengan dengan takbir. Nah, dianggap ini apa? Satu rangkaian. Bukan. Mengangkat tangan sunnah sendiri, bacaan takbir hukumnya juga sendiri. Mengangkat tangan sunnahnya dalam posisi apa? Dalam posisi apa, Adam? Tegak berdiri. Jadi mengangkat tangan posisi tegak berdiri. Nah, kalau seorang ketika mengangkat tangan sudah Allahu Akbar, berarti dia mesti apa? Takbirnya masih posisi berdiri. Tapi dia angkat tangan, kemudian setelah itu bergerak rukuk Allahu Akbar. Nah, ini harus diperhatikan. Karena banyak memahami ketika mengangkat tangan berserta dengan takbiratul intiqal, dikiranya mengangkat tangan ini Allahu Akbar, kemudian baru bergerak rukuk. Salah. Kenapa? Karena berarti konsekuensinya takbirnya Allahu Akbarnya itu dalam posisi berdiri. Ya, dibedakan. Mengangkat tangannya sunnah hukumnya ketika dia masih posisi berdiri tegak. Kemudian memulai Allahu Akbar, bacaan takbir intiqalnya ketika mulai bergerak membungkuk. Nah, sampai dia apa? Pada posisi rukuk. Setelah itu wa yadha'u yadayhi ala rukbatayhi, dan dia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, ala rukbatayhi, maksudnya dia cengkeramkan di lututnya. Nah, bukan kemudian maksudnya ala di sini dia apa? Diletakkan di paha, bukan. Wada'a ala maksudnya dia memegangkan. Ya, dia pegangkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Jadi kedua lutut dia pegang. Nah, taib. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrih, dan dia jadikan kepalanya itu sejajar dengan punggungnya. Nah, dan ungkapan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu taala wa yadha'u ikhwan, jangan sampai dipahami bahwasanya cuma sekedar meletakkan, tapi yang diinginkan adalah yumakkinu yadayhi min rukbatayhi. Dia kokohkan pegangan kedua tangannya pada kedua lututnya. Nah, kemudian wa yaj'alu ra'sahu muhadhiyan li dhahrihi, dan dia jadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Apa dalil masalah ini? Perhatikan hadisnya, ikhwan. Nah, dalam kitab kita. Nah, di hadis Abi Humaid
radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, dan ini termasuk hadis penting terkait apa? Terkait sifat salat. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hidha'a mankibai. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Telah kita lewati bagaimana tata cara mengangkat kedua tangan. Ini salah satu tata cara, yaitu diangkat sejajar kedua pundak. Sunnah yang lainnya apa? Indak ibadah. Nah, diangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Taib. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi, dan apabila beliau ruku' amkana, yaitu apa? Kokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Nah, sehingga peletakan tersebut menunjukkan apa? Dia topang, akhwan. Topang tubuh dia itu ketika apa? Ketika dia rukuk. Nah, dengan kedua tangannya. Tentang posisi jari jemari yang diletakkan di lutut itu bagaimana? Telah datang riwayat dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Uqbah ibnu Amr, dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang hasan. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Uqbah bin Amr ketika beliau mencontohkan salatnya Nabi, faqama fakabbara thumma raka'a fajafa yadayhi. Berdiri takbir kemudian rukuk. Nam fajaba yadayhi wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Nam jafa yadayhi, yaitu dia apa? Jauhkan tangannya ini dari sisi tubuh. Jadi sikunya dijauhkan. Kemudian wa wada'a yadayhi ala rukbatayhi, beliau letakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, yaitu pada kedua lututnya. Wa farraja baina asabihi min wara'i rukbatayhi, dan dia renggangkan taib jari jemarinya taib ke arah apa? Belakang rukbahnya. Taib. Jadi dia ketika meletakkannya jari jemari ke arah belakang apa? Rukbatai. Nah, hatta istaqarra kullu syai'in minhu, sampai tetap segala sesuatu pada posisi tersebut, yaitu betul-betul kokoh posisi ruku'. Nah, baik. Dan dalam hadis Abi Hamid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, diungkapkan ka'annahu qabidun alaihima. Jadi ketika meletakkan itu seakan-akan memang menggenggam. Menggenggam apa? Lututnya. Kemudian jari jemarinya direnggangkan. Jadi ini sifat kedua tangan kita ketika diletakkan di lutut, akhwan, jari-jari direnggangkan, kemudian apa? Digenggamkan ke lutut. Kemudian sikunya dijauhkan dari sisi tubuh. Dalam hadits Abi Mas'ud Al-Badri dengan lafaz yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, falamma raka'a wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi wa ja'ala asabi'ahu asfala min dhalik.
Naam, wa jafa baina mirfaqai hatta istaqarra kullu syai'in minhu. Naam, kemudian rukuk dan meletakkan kedua tangannya pada lututnya dan menjadikan jari jemarinya naam di bawah. Dan naam menjauhkan kedua sikunya dari sisi tubuh. Naam, kedua sikunya dijauhkan dari sisi tubuhnya. Baik. Yang diistilahkan dengan mujafah. Yang dalam hadis yang lain, hadis Bara, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla jahha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau salat jahha. Makna jahha fataha adudaihi ala jambaihi. Yaitu adud nam dibuka nam pada kedua sisinya. Wajafahuma anhuma dan dijauhkan dari apa? Dari sisi tubuh ini. Nah, ini ketika rukuk. Dan dikatakan oleh Imam Nawawi, la a'lamu fi istihbabiha khilafan li ahadin minal ulama. Aku tidak mengetahui adanya khilaf tentang disunnahkannya hal tersebut. Dan sunnah ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan keumuman syariat. Siapa saja yang mengatakan perempuan tidak disunahkan yang demikian, maka dia dituntut dalil. Ini terkait posisi tangan. Kemudian dalam hadis Abi Humaid tadi, "Tsumma hasara dhahrah." Posisi punggungnya bagaimana ketika ruku', yaitu "Tsumma hasara dhahrah." Kemudian apa? Meluruskan, beliau apa? Meluruskan punggungnya, kawan. Baik. Mana hasara dhahrahu ay sanahu fi istiwa'in min ghairi taqwis. Nah, yaitu beliau meluruskan sehingga apa? Lurus tanpa membentuk lengkungan. Makanya penting untuk bahasa Jawanya apa? Didegek. Tahu degek? Hah? Jadi jangan membentuk lengkungan, tapi diginikan. Ya. Coba contohkan Hanif. Coba rukuknya kamu gimana kalau rukuk? Nah, coba Hanif. Apa? Nah, itu tangannya diginikan. Tapi jangan terlalu ke bawah. Sejajar, kepalanya ke bawah dikit. Kepalanya bukan punggungnya. Jangan maju nanti ambruk. Taib. Nah, jadi enggak membentuk lengkungan. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Nah, jadi jangan sampai membentuk lengkungan, karena terkadang beberapa anak membentuk lengkungan. Jadi diginikan. Degek dalam bahasa ini, degek. Tahu degek Mar? Nah, ketika duduk degek gini, ketika rukuk maka juga kayak gitu. Nanti akan lurus, tidak membentuk apa? Tidak membentuk lengkungan. Ini makna hasara dhahrah. Taib, sampai lurus. Maka butuh akhwan minta ketika seseorang belajar sifat seperti ini, tanya kepada temannya, ini posisiku sudah lurus belum? Nah, karena terkadang seorang merasa sudah lurus tapi belum. Nah, karena kita ingin menerapkan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat beliau. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Kemudian apabila beliau mengangkat kepalanya dari posisi rukuk, istawa, beliau berdiri tegak sampai setiap ruas-ruas tulang punggung kembali pada posisinya. Nah, ini lafaz yang sangat jelas ikhwan, bahwasanya yang kembali ke posisinya adalah faqar, yaitu tulang punggung.
Nah, tidak ada dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya ketika bangkit dari rukuk bersedekap kembali. Kenapa? Karena yang diterangkan oleh sahabi tersebut adalah apa? Kembalinya pada posisi tegak berdiri, tulang punggungnya pada posisi awal. Maksudnya tegak berdiri, jangan sampai masih miring-miring ke arah rukuk. Tapi i'tidal itu betul-betul berdiri tegak. Adapun masalah tangan ketika i'tidal, tidak ada dalil yang menunjukkan bersedekap. Qala fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhuma. Baik. Ghaira muftarishin wala qabidhima. Dan apabila beliau sujud, maka wada'a yadayhi, beliau apa? Meletakkan kedua tangannya. Nah, meletakkan kedua tangan. Taib. Ghaira muftarish, yaitu dalam keadaan tidak dihamparkan di lantai. Nah, tidak dihamparkan di lantai. Dan juga apa? Tidak dalam keadaan jari jemari kepalkan. Nah, qabid. Tidak. Tapi jari jemarinya dihamparkan dan tangan ini diangkat naik dari apa? Dari lantai. Dan nanti akan dijelaskan tentang sifat sujud yang sesuai sunnah. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah, dan menghadapkan ujung-ujung jari jemari kedua kakinya ke arah kiblah. Fa idza jalasa fi rak'atain jalasa ala rijlihi al-yusra wa nasaba al-yumna. Dan apabila beliau duduk pada 2 rakaat, yaitu pada tasyahud awal, maka jalasa fi rak'atain, duduk pada 2 rakaat, maksudnya pada tasyahud awal. Beliau duduk ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan, duduk iftirash. Dan jalasa fi rak'atain ini juga dalil, pokoknya untuk salat-salat yang 2 rakaat maka duduknya iftirash pada tasyahudnya. Karena Nabi dikatakan di sini jalasa fi rak'atain. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra. Dan apabila beliau duduk pada rakaat akhir, beliau kedepankan kaki kirinya dan tegakkan kaki kanannya, wa qa'ada ala maq'adatihi, dan duduk di atas pantatnya. Maka di sini menunjukkan kaifiyah duduk tawarruk. Hadis ini ikhwan dihafal. Hadis ini dihafal. Karena merupakan salah satu hadis pokok dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan mengucapkan subhana rabbiyal azim, yukarriruh, dia mengulang-ulang. Dan hal ini telah kita lewati dalam pembahasan azkar. Hadisnya hadis Hudzaifah dalam Sahih Muslim. Ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Wa in qala ma'a dzalika hala ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli fahasan. Apabila dia membaca bersama dengan itu ketika rukuk dan sujudnya bacaan lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka itu bagus. Dan untuk pembahasan ini insyaallah kita akhirkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang penggabungan beberapa zikir dalam satu rukun, baik itu rukuk atau sujud, akhwan. Apakah yang bagus itu digabungkan zikir-zikir yang datang, ataukah mengambil satu zikir kemudian diulang-ulang? Insyaallah kita pelajari pada pembahasan berikutnya. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.